Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Nurul akan menjelaskan materi tentang telling time. Oke, apa sih itu telling time? Telling time adalah menjelaskan tentang waktu menggunakan bahasa Inggris. Oke, kita langsung mulai saja contohnya. Bisa dilihat di sini. Di sini jarum panjang menunjukkan angka 12 dan jarum pendek menunjukkan angka 7. Nah, jadi gimana? It is, atau kita singkat it's, 7, bahasa Inggris 7 adalah 7. Nah, kalau jarum panjangnya di angka 12, kita tinggal tambahin o'clock. Nah, mudah kan? Oke, lanjut nomor 2. Di sini ada jarum pendek menunjukkan angka 5 dan jarum panjang menunjukkan angka 12. Kita bisa lihat gimana? Ya, it's, 5 itu adalah 5. Lalu ditambahin o'clock. Lanjut. Sangat mudah kan? It's 3 o'clock. Jadi kesimpulannya adalah jika jarum panjang menunjukkan angka 12, maka tinggal ditambahin o'clock di belakangnya. It's bla 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 o'clock. Bisa 1, bisa 2, dan seterusnya sampai 12. Selanjutnya yaitu menceritakan waktu dengan kata lebih seperempat atau lebih 15 menit. Lebih 15 menit. Kita sebut a quarter. Jadi gimana? It's a quarter. Jadi yang disebutkan adalah menitnya dulu. It's a quarter. Lebih bisa kita sebut sebagai past, a quarter, past, atau melewati ya, lebih atau melewati. Melewati berapa ini? 6. Jadi it's a quarter past 6. Jadi untuk cara membacanya yaitu dimulai dari belakang. Jam 6 lebih 15. Ini jam 6 lebih 15. Selanjutnya yaitu jam 5 lebih 45 menit atau biasa kita sering sebut jam 6 kurang 15 menit. Pernah dengar kan? Nah, kalau jarum panjang di sebelah kiri atau di angka 9, kita sebut menggunakan to. Kalau tadi kan di sebelah kanan, di jarum panjangnya itu kan menuju angka 3, kita sebut pas. Nah, sekarang kita pindah jarum panjang di angka 9, yang artinya itu belum sampai tepat jam 12 jarum panjangnya. Nah, jadi kita sebut seperti biasa, jangan lupa it's, kita sebut a quarter karena sama-sama menunjukkan menit ke-15. Atau maksudnya itu a quarter itu 15 menit ya. It's a quarter. Nah, karena jarum panjangnya di angka 9, kita sebut to. To itu menuju atau kurang, kita lihat jarum pendeknya itu menuju angka 6, jadi a quarter to 6. Terus bagaimana dengan yang tadi? Jika yang tadi, misalnya jarum panjang di angka 3 dan jarum pendeknya itu lebih dari jam 6. Kita sebutnya it's a quarter, hampir sama. Yang membedakan adalah di sini tuh yang artinya menuju dan di sini sudah melewati angka 6. Jadi kita sebutnya past. Karena sudah melewati angka 6. Jika belum melewati angka 6, kita sebut to. Juga yang membedakan adalah jarum panjangnya. Jika jarum panjang menunjukkan angka 3, berarti past. Jika jarum panjang menunjukkan angka 9, kita sebut to. It's quarter past 6. Apa bedanya? Jika yang pertama adalah jam 5 lebih 45 menit, atau sering kita sebut jam 6 kurang 15 menit, 6 kurang 15 menit. Dan yang kedua adalah jam 6 lebih 15 menit. Nah, jadi berbeda.
Ini adalah jam berapa ini? Jam setengah 4 ya. Kita sebut setengah karena jarum panjangnya itu menunjukkan ke angka 6. Kita sebut jam setengah 4. Nah, setengah dalam bahasa Inggris kita sebut a half, yang artinya adalah setengah. Ini juga cukup mudah. Seperti tadi, yang kita sebut adalah menitnya dulu. Ini dulu, jarum panjangnya ya disebut. It's, setengah itu a half. Kita sebut ini melewati angka 3, juga bisa menuju angka 4 karena di tengah-tengah. It's a half past, artinya melewati. Melewati berapa? 3. It's a half past 3. Kita juga bisa sebut sebagai it's a half to 4. Yang pertama adalah jam 3 lewat 30 menit. Sama saja, hanya cara membaca. Half itu atau setengah itu menunjukkan waktu 30 menit. Bisa lebih, bisa kurang. Jadi a half itu menunjukkan waktu 30 menit. Kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, it's a half past 3, yang artinya jam 3 lebih setengah atau lebih 30 menit. Dan yang kedua yaitu menunjukkan jam 4 kurang 30 menit. Jadi sama-sama menunjukkan jam 3 lebih 30 menit. Bisa disebutkan dengan dua cara ini. Kita ingat-ingat dulu ya kata kuncinya. Yang pertama itu ada a half yang artinya 30 menit, bisa lebih, bisa kurang. Yang kedua ada a quarter yang artinya 15 menit. Bisa lebih 15 menit atau bisa kurang 15 menit. Kemudian jika jarum panjang menunjukkan angka 12, kita sebut a clock yang artinya tepat. Kemudian to kita sebut untuk menunjukkan waktu kurang atau menuju, dan pas yaitu untuk lebih atau melewati. Oke, untuk contoh yang pertama yaitu jam 9 tepat karena jarum panjang menunjukkan angka 12. Jam 9 tepat yaitu it's 9 apa tadi? 9 o'clock. Contoh yang kedua yaitu jam 12 lebih 15 menit karena jarum panjangnya menunjukkan ke angka 3, jadi lebih 15 menit. Jadi kita sebut it's a quarter past atau to? Ya, betul sekali. Past 12 karena melewati 12, past 12. Kemudian contoh selanjutnya yaitu bagaimana jika jam 10 lebih 45 menit atau jam 11 kurang 15 menit. Sama saja kita sebut sebagai, karena 45 menit pasti jarum panjang itu menunjukkan angka 9. Jadi it's a quarter, jarum panjang di angka 9, kita pakainya to. It's a quarter to menuju angka berapa ini? 10. Jadi it's a quarter to. Nah, jadi bukan it's a quarter to 10 ya, karena ini jam 11 kurang 15 menit, jadi ini ditambah 1. Jadi jam 10 tambah 1 yaitu jam 11, yaitu 11. It's a quarter to 11, atau sama artinya jam 10 lebih 45 menit, atau jam 11 kurang 15 menit. Dan yang terakhir adalah a half, atau 30 menit, setengah ya. Nah, ini tandanya. Atau jarum panjang menunjukkan ke angka 6. Jam 6 lebih 30 menit. Jangan lupa, it's 30 menit adalah a half. Kita pakai past karena melewati 6. It's a half past 6. Ya, mudahnya seperti itu. Jadi sekian pembelajaran hari ini bersama Bu Nurul. Mudah kan? Kalau ada pertanyaan bisa langsung WA Bu Nurul. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.